my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadia Tausya Salsabila dengan NIM 245021013 dari kelas A1 MDR. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan membahas mengenai rancang bangun ekonomi Islam dan metodologi ekonomi Islam. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, bisa simak video berikut ya. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni pengertian rancang bangun ekonomi Islam. Rancang bangun ekonomi Islam adalah proses perancangan dan pengembangan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam untuk menciptakan struktur dan mekanisme ekonomi yang adil, berkeadilan sosial, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, sedangkan ekonomi Islam diibaratkan sebuah bangunan yang di dalamnya terdapat bagian-bagian penting, yaitu pondasi atau landasan, tiang penyangga, dan atap. Ketiga bagian tersebut merupakan sesuatu yang penting untuk menciptakan suatu bangunan yang kuat. Maka dari itu, untuk menciptakan hasil yang kuat dari ketiga bagian tersebut, perlu pemilihan material-material atau bahan-bahan yang baik dan tepat juga. Rancang bangun ekonomi Islam diibaratkan ketiga bagian tersebut yang terdiri dari teori ekonomi Islam, prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam, dan perilaku Islam dalam bisnis dan ekonomi. Dari ketiga bagian itu, di dalamnya akan ada nilai-nilai yang terkandung yang diibaratkan sebuah material atau bahan untuk membangun sebuah bangunan. Bahan atau material tersebut merupakan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, serta bersumber dari pemikiran-pemikiran ulama yang sudah dikembangkan. Materi selanjutnya yakni diagram rancang bangun ekonomi Islam. Di sini sudah ada gambarnya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar tersebut. Yang pertama, pada diagram tersebut ada teori ekonomi Islam yang meliputi satu, tauhid. Tauhid ini berasal dari kata wahada yuwahidu wahidan yang berarti satu. Namun di sini kita bukan mengartikan satu, tetapi mengesahkan. Nah, secara istilah, tauhid adalah konsep fundamental dalam Islam yang menegaskan keesaan Allah atau monoteisme. Dalam konteks ekonomi Islam, tauhid berfungsi sebagai landasan utama yang memandu seluruh aktivitas ekonomi agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua ada adl atau adil. Nah, dalam bahasa Arab ini diartikan keseimbangan dalam bersikap dan berperilaku. Dalam konteks adil juga harus diterapkan pada kegiatan ekonomi seperti jual beli. Jual beli harus saling menguntungkan dari kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli. Sehingga dalam konteks jual beli dapat terlaksana prinsip keadilan yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, ada an-nubuwah. Dalam konteks ekonomi dipakai untuk mencontoh sifat Nabi Muhammad SAW yang terdiri ada 4 sifat, yaitu sidik yang berarti jujur, amanah yang berarti dapat dipercaya, tabligh yang berarti menyampaikan, dan fatona yang berarti cerdas atau bijak. Dari keempat sifat itulah yang bisa dicontoh oleh setiap manusia sebagai suri tauladan yang baik, termasuk dalam kegiatan ekonomi ini. Nah, yang keempat ada al-khalifah yang mempunyai arti pemerintahan. Peran pemerintahan yang terbilang utama adalah memastikan kegiatan ekonomi di negaranya sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan syariah tanpa adanya
pelanggaran maupun penyimpangan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia. Yang kelima, itu ada al-ma'ad yang mempunyai arti hasil. Nah, keuntungan al-ma'ad sesuai dengan artinya merupakan suatu tujuan akhir untuk mencapai pencapaian terakhir dari sebuah kegiatan berekonomi yang berupa hasil atau profit. Next, pada diagram yang kedua itu ada prinsip sistem ekonomi Islam yang meliputi satu, kepemilikan multijenis atau multiple ownership. Dalam hal tersebut, kepemilikan ini merupakan atau mempunyai hak sepenuhnya kepada sesuatu dan berwenang atau menguasainya dengan melakukan aturan yang benar di dalam hukum yang sudah dijalankan. Nah, dalam ekonomi Islam terdapat 3 jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi atau perorangan, yang kedua ada kepemilikan umum atau bersama, dan terakhir itu yang ketiga ada kepemilikan negara. Lanjut yang kedua, ada kebebasan berusaha atau freedom to act. Nah, konsep ekonomi Islam, kebebasan berusaha dapat diartikan bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam melakukan suatu usaha yang diinginkan, akan tetapi tetap ada batasan-batasan dalam melakukan suatu konsep kebebasan berusaha. Yang ketiga, itu keadilan sosial atau social justice. Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi secara menyeluruh memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan keadilan sosial. Keadilan sosial ini akan mendapatkan tatanan yang baik dan terarah dalam lapisan masyarakat, karena akan diciptakannya keadilan perekonomian, sosial, politik, dan hal ini akan menciptakan kesejahteraan yang merata. Pada diagram tersebut, yang terakhir atau yang ketiga itu ada perilaku bisnis dan ekonomi Islam, yaitu akhlak. Nah, di sini akhlak itu diibaratkan sebuah atap yang melindungi sebuah material atau pondasi dan tiang yang sudah terbentuk. Sebuah bangunan tanpa atap, maka material-material yang ada di dalam sebuah bangunan tidak bisa terlindungi dan akan cepat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Begitu juga dengan sebuah teori dan prinsip yang sudah terbentuk dengan baik, akan tetapi dalam penerapannya tidak disertai dengan akhlak yang baik juga, maka semua akan sia-sia dan akan hancur. Oleh karena itu, akhlak yang diibaratkan sebuah atap yang menempati posisi paling tinggi ini menjadi poin nomor 1 dan sebuah kunci suksesnya dalam menciptakan sebuah ekonomi yang baik. Pengertian metodologi ekonomi Islam. Metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari metode yang digunakan dalam suatu kegiatan ilmiah tertentu guna mencapai sesuatu asas dan kebijakan. Dengan demikian, metodologi ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sistem atau pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menggali dan memahami ilmu ekonomi dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yaitu Al-Quran dan Hadis atau As-Sunnah, serta aplikasi keduanya dalam kehidupan ekonomi. Dalam konteks ini, metodologi ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kebijakan dan keputusan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam serta membawa kemanfaat bersama bagi masyarakat. Nah, itulah materi rancang bangun ekonomi Islam dan metodologi ekonomi Islam dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila saya dalam menjelaskan ada salah-salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kita sama-sama belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.